Selamat pagi Ibu, selamat datang di Apotek Bakti Kencana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feby Ardiani sebagai TTK yang sedang bertugas hari ini. Bu, ada yang bisa dibantu Bu? Ada Ibu, ini saya mau menebus resep yang Baiklah, saya periksa dulu ya Ibu untuk ketersediaan obatnya. Ibu bisa duduk sebentar. Pasien atas nama Alinas dong. Jadi ini ya Ibu, kita untuk obatnya cuma tersedia 10 kapsul. Nanti yang 5 kapsulnya nanti bisa kami buatkan kopi resep, nanti bisa ditebus lagi di sini untuk 1 atau 2 hari. Gitu. Apakah Ibu bersedia? kalau misalnya ditebus di apotek lain nggak bisa ya Mbak? Nggak bisa Ibu, soalnya untuk ada obat ya di dalam obatnya nanti hanya bisa di apotek yang sama ditebusnya yang begitu. Soalnya Ibu dapat kayak obat racikan gitu dari dokternya. Apakah bersedia Ibu? Ya bersedia. Jadi untuk total pengobatannya obatnya itu 30.000, bisa dibeli sekali. Silakan duduk Ibu, saya siapkan dulu. Pasien atas namanya ya dong. Maaf sebelumnya Ibu, izin konfirmasi ulang untuk resepnya. Boleh disebutkan namanya Ibu siapa? Atas nama Zong, Usianya? usia 45 tahun. Untuk alamatnya? Alamatnya di Panjalokan. Oh baik Ibu. Jadi di sini Ibu ada dapat obat racikan kapsul. Kan tadi sudah saya jelaskan Ibu cuma dapat 10 kapsul dulu. Nanti yang 5 kapsulnya ditebus lagi di sini. Ini kita buatkan kopi resep. Jadi nanti obatnya ini dia diminum 3 kali sehari, 1 kapsul sudah makan untuk nyarinya. Ada yang ditanyakan ini sebelumnya Ibu? Maaf, kan ini mau tanya Ibu, untuk pengobatannya pertama kali atau sebelumnya sudah pernah itu terima kasih? Kalau pengobatan saya baru pertama kali. Kalau begitu saya menyarankan apakah Ibu bersedia untuk melakukan konseling dengan apoteker kami? Lama nggak ya Mbak? Cuman kira-kira Ibu waktunya 15 menit lah. Saya bersedia. Baiklah Ibu, ayo saya antarkan saya. Selamat datang, selamat duduk Bu.
konfirmasi jadi pasien ini nama Kenalkan Ibu, saya dengan Deng Deres Nurlisa, apoteker yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh konfirmasi terlebih dahulu ya Bu, dengan atas nama pasien siapa ya Bu? Nama belum Ya, boleh disebutkan umur pasiennya Ibu, 45 tahun, alamat pasiennya. alamatnya dipanjangkan. Kalau boleh tahu Ibu dengan pasiennya sendiri atau dengan siapanya? Saya dengan pasiennya sendiri. Izin Ibu, apakah saya boleh meminta waktunya sekitar 10-15 menit untuk melakukan konseling terhadap obat ini? Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah dokter sudah memberitahu obat yang diresepkan? Tadi udah dikasih tahu sebelumnya, Mbak. Cuma saya merasa kayak masih kurang jelas dan saya kayak lupa. Makanya waktu ditawarin konseling tadi saya Apakah dokter sudah menjelaskan aturan pakainya belum Ibu tadi? untuk aturan pakai kayaknya udah, cuma saya masih lupa juga. Oh, terus kalau tadi dokter sudah menjelaskan belum harapan pasien setelah minum obat ini tuh apa Ibu? Belum kayaknya, Mbak. Belum juga ya Bu. Izinkan saya menjelaskannya Bu. Di sini Ibu diresepkan ada 3 obat Ibu. Di sini ada natrium diklopena sebagai pereda peradangannya. Di sini ada eperison untuk pelemas ototnya Ibu. Dan di sini ada tramadol pereda nyerinya. Kalau boleh tahu Ibu ada keluhan apa ya Bu? Kalau keluhan itu saya merasa nyeri-nyeri gitu, Mbak, di bagian dengkul. Itu mungkin karena saya kerjanya naik tangga turun tangga terus kan, Mbak. Saya kerja juga setiap hari. Itu bisa sebabnya karena itu atau karena yang lain ya? Nah, iya Ibu, bisa jadi penyebabnya suka naik turun tangga ya Ibu, suka lakukan aktivitas yang berat terus menerus. Nah, di sini saya sudah meracikan Ibu dari 3 obat yang tadi saya jelaskan dalam 1 kapsul Ibu. Jadi Ibu diminum 3 kali sehari, 1 kapsul saja Ibu setelah makan. Tetapi setelah minum obat ini, Ibu tuh nggak boleh mengemudi. Jadi karena efek samping dari obat ini mengantuk Ibu. Jadi Ibu harus diam saja gitu di rumah atau jangan mengemudi pokoknya karena bisa membahayakan diri Ibu. Tuh. Apakah Ibu ada alergi obat? Kalau alergi, saya alergi CPM aja sih, Mbak. Oh, alergi CTM. Nah, di sini nggak ada resep CTM Ibu, jadi aman untuk alergi obatnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak, saya mau tanya, tadi kan untuk cara peminuman obatnya itu 3 kali sehari. Nah, sedangkan saya itu kerja dari pagi sampai sore. Saya mau minta tolong dijelasin kapan peminuman yang tepat untuk minum obatnya. Nah, sebenarnya Ibu, obat ini tuh nggak boleh ya Bu sambil mengemudi. Apakah Ibu ini nanti berangkat ke kantor atau pulang ke kantor itu dengan angkutan apa ya Bu? Kadang saya biasanya bawa kendaraan sendiri, kadang juga kalau misalnya masih slow, waktunya panjang, saya suka naik angkutan umum. Nah, saran saya sih Bu, mending naik angkutan umum dulu ya Bu. Nah, terus Ibu sarapannya pada jam berapa Bu? Sarapan biasanya saya jam 6. Jam 6 pagi. Iya. Nah, saran saya Ibu naik angkutan umum aja untuk minum obatnya. Ibu jam 6 makan, setelah makan langsung Ibu obat ini minum agar tidak perih di lambung Ibu. Nah, lebih aman Ibu naik angkutan umum saja. Nanti setelah pulangnya Ibu boleh jam 1 atau jam 2 Ibu baru minum obat ini lagi. Tapi Ibu jangan mengemudi ya Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk pola hidup, kira-kira apa yang harus saya lakuin ya, Pak, untuk menunjang keberhasilan penggunaan obat ini? Nah, Ibu bisa mungkin hindarin dulu ya Ibu minum alkohol. Pada obat ini tuh nggak boleh Ibu konsumsi alkohol. Nah, terus minum air putih yang banyak Ibu. Terus lakukan olahraga yang ringan seperti yoga. Terus hindari angkat beban sambil naik tangga Ibu, karena itu bisa memicu sakitnya kamu Ibu. Terus jika Ibu waktu naik tangga terus terjadi sakit, Ibu jangan paksain terus naik Ibu, tapi Ibu harus berhenti terlebih dahulu. Nah, nanti ketika nyerinya sudah ringan, baru Ibu bisa melanjutkan naik tangga. Terus saya mau tanya lagi untuk pola makan, saya kan suka makan kacang-kacang.
kira-kira ngaruh atau enggak ya? Oh sebenarnya mah pola makan memang nggak ngaruh ya Bu, lebih ngaruh ibu banyak naik turun tangga itu yang bisa memicu sakitnya muncul. Untuk makan kacang-kacangan itu tidak ada pengaruh sama sekali Bu. Saya mau tanya lagi boleh? Boleh Ibu, silakan. Kan ini tadi dikasih obatnya itu penggunaan kurang lebih jadi 3 hari kan, karena yang 5-nya belum diambil. Ya. Nah terus kalau misalnya saya dalam 2 hari itu ternyata nyeri saya udah mendingan, itu pengobatannya bisa dilanjutkan atau boleh dihentikan ya Mbak ya? Nah, untuk saran saya Bu, pengobatannya tetap aja ditebus ya Bu ke apotek ini, yang sisanya terus diminum sampai waktu kontrol tiba. Nah, nanti dokter akan meresepkan lagi obat baru atau obat ini lagi. Jadi Ibu tidak bisa menghentikan obat ini secara tiba-tiba karena ini ada obat yang perlu diawasi dalam dokter Ibu. Oh, baik, berarti kalau misalnya obat ini udah mau habis, saya harus segera tebus yang selanjutnya ya? Iya Ibu, betul. Begitu Ibu. Apakah ingin ada yang ditanyakan lagi? 3. Baik Ibu, apakah Ibu bisa menginformasikan ulang terkait obat ini? Untuk cara minuman obatnya itu 3 kali sehari sesudah makan. Nah karena biasanya kadang saya mengendara sendiri, jadi sarannya untuk naik angkutan umum aja karena nanti ada efek mengantuk. Terus karena saya sarapannya jam 6 pagi, jadi saya sarapan dulu, habis itu langsung minum obat. Karena kalau misalnya minum dalam perut kosong nanti saya bisa iritasi lambung. Iya Ibu, betul Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup. Baik Ibu, ini obatnya serta ini kopi resepnya, ini kontrolnya Ibu pada tanggal nanti ini di sini sudah tertera ya Ibu. Semoga lekas sembuh Ibu. Iya, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama.